Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana cara penyusunan laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur, ya, yang datanya diambil dari contoh soal milik PT Berkah. Untuk materi neraca lajur PT Berkah ini sudah pernah saya berikan di video pembelajaran saya sebelumnya, yang linknya bisa kamu ambil di deskripsi video ini, ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada dasarnya, laporan laba rugi antara perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur itu sama. Ya, yang membedakan hanya kalau di perusahaan manufaktur itu ada harga pokok produksi di situ. Jadi sumber data yang kita gunakan untuk menyusun laporan laba rugi di perusahaan manufaktur, ini kita bisa ambil dari neraca lajur khususnya kolom laba rugi. Jadi semua datanya kita ambil dari kolom laba rugi ini. Ya. Nah, sekarang caranya kita langsung ke tutorial penyusunannya, ya. Baiklah, sekarang saya akan langsung ke tutorial penyusunan laporan laba rugi, ya. Jadi di sebelah kiri ada neraca lajur milik PT Berkah yang saya sudah fokus ke dalam kolom laba rugi, dan di sebelah kanan ini adalah lembar kerja laporan laba rugi milik PT Berkah. Caranya, yang pertama kita akan mencari nilai pendapatan. Kalau kamu lihat di sini, pendapatannya ini berasal dari penjualan. Hanya dari penjualannya. Jadi pendapatannya bisa kamu lihat di sebelah kredit. Hanya ada penjualan, jadi cara pengisiannya untuk pendapatan ini ada hanya penjualan. Nilainya di sini 720.000, tapi ingat di sini dalam ribuan rupiah. Jadi sama saja dengan 720 juta rupiah, ya. Jadi sini nilai penjualannya adalah 720 juta rupiah. Kemudian ada retur penjualan. Retur penjualan ini mengurangi nilai penjualan, ya, senilai 22.500.000 rupiah. Sehingga penjualan dikurang retur penjualan namanya penjualan bersih, senilai 697.500.000. Nah, penjualan bersih ini akan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Ya, harga pokok penjualannya ini terdiri dari persediaan barang jadi awal. Persediaan barang jadi awal ini datanya kamu bisa ambil di neraca lajur kolom neraca saldo. Ya, senilai 75 juta rupiah. Bisa kamu lihat di sini. Di kolom neraca saldo, 75 juta rupiah. Untuk barang jadi awal. Ya, ditambah dengan harga pokok produksi di sini. Harga pokok produksinya diambil dari kolom ikhtisar produksi, ya. Kamu lihat di sini. Nah, itu produksi, ada harga pokok produksi 508 juta 500 ribu. Ya. Persediaan barang jadi awal ditambah dengan harga pokok produksi. Ini kamu jumlahkan, nilainya menjadi 583.500.000. Inilah jumlah barang siap dijual. Nah, jumlah barang siap dijual ini dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir. Persediaan barang jadi akhir ini datanya diambil dari neraca. Ya. Jadi nilainya ada 82.500.000. Kamu lihat di neraca. Namanya persediaan barang jadi. Nih, 82.500.000. Kita kurangi, ya. Jadi 583.500.000 dikurangi 82.500.000 ini namanya harga pokok penjualan senilai 501 juta. Penjualan bersih senilai 697.500.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan 501 juta. Ini nilainya menjadi 196.500.000. Ini namanya laba kotor atas penjualan. Bisa dipahami ya? Kemudian laba kotor atas penjualan ini
akan dikurangi dengan beban usaha, ya. Jadi kita kembali lagi ke kolom ikhtisar laba rugi atau ke dalam kolom laba rugi di sini. Nah, ini beban usahanya ada dua, ada biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Untuk biaya penjualannya ada dua, ada biaya penjualan dan biaya iklan. Jadi kalau kamu lihat di sini, saya langsung saja, biaya penjualannya ada 68.220.000 ditambah dengan beban iklan 24 juta. Jadi total biaya penjualan menjadi 92.220.000. Kemudian untuk beban administrasi dan umumnya ada tiga, ya. Ada beban administrasi dan umum, kemudian ada beban gaji bagian administrasi dan umum, kemudian ada beban penyusutan peralatan kantor. Jadi ada tiga, ya. Untuk beban administrasi dan umum ada tiga. Kita buat di sini. Oke. Beban administrasi dan umum 55.080.000. Kemudian beban gaji bagian administrasi dan umum ada 9 juta. Beban penyusutan peralatan kantor ada 17.100.000. Jadi total beban administrasi dan umum ini kamu jumlahkan, nilainya menjadi 81.180.000. Nah, kalau kamu jumlahkan jumlah beban penjualan 92.220.000 dan beban administrasi dan umum 81.180.000, ini namanya total beban usaha. Ya, atau jumlah beban usaha jumlahnya 173.400.000. Kemudian laba kotor atau penjualan 196.500.000 kamu kurangi dengan jumlah beban usaha 173.400.000, nilainya menjadi 23.100.000. Ini namanya laba bersih sebelum pajak. Dan nilainya harus sama dengan nilai yang di neraca lajur. Sama, 23.100.000 rupiah labanya. Bisa dipahami ya? Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.